Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua yang nonton kita di rumah di masa pandemi ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Karila mau just talking about grieving, forgiving, and accepting. Mau berbagi pengalaman sih intinya. Kenapa ya aku memaafkan setelah berduka sekian lama. Terus apa sih motivasi dan alasan aku bisa menerima semua masa-masa pahit di dalam hidup itu jadi semangat, terpacu untuk melakukan hal yang terbaik. Kenapa alasannya Karila mau bahas tentang ini, sharing tentang ini, karena ini bermula dari notifikasi pesan masuk dari sahabat lama ke WhatsApp Karila. Karena menurutku ini topik bisa dialami oleh semua kalangan, bagi teman-teman yang sedang kehilangan, bagi teman-teman yang lagi kendur motivasinya, bagi teman-teman yang juga lagi down, karena memang masa hidup itu up and down. Boleh ditonton video ini sampai akhir, no skip biar sharingnya masuk, biar motivasinya juga menyemangati teman-teman, biar apa yang pengen Karila sampaikan sampai ke teman-teman dengan sempurna. Memang ada yang sempurna, tapi mudah-mudahan bisa saling menguatkan. Intinya itu, kita bisa saling menguatkan karena kita sama-sama perempuan. Bener gak sih? Teman-teman, untuk memotivasi Karila membuat video sharing yang lebih banyak lagi, konten yang lebih bagus lagi, update lebih baik lagi, teman-teman boleh bantu subscribe channelnya Karila, juga like dan share. Oke, karena memang topik pembahasan kali ini cukup berat dan bakalan rembai cimata kalau orang Sunda bilang. Mudah-mudahan sih gak sampai nangis, jadi no skip ya. Disclaimer first, aku cerita seperti ini bukan berarti aku mau menjual cerita tentang kesedihanku. No, tujuan utamaku dari story video kali ini karena aku pengen berbagi nih sama teman-teman di luar sana. Karena yang menanyakan gimana sih caranya bisa semangat, gimana sih caranya bisa termotivasi, gimana caranya bisa melewati masa-masa sulit saat ini, itu nggak satu dua. Ada beberapa teman-teman yang aku pengen kayak kamu bisa semangat kayak gitu. Jadi disclaimer first bahwa video kali ini tujuan Karila sharing murni ingin menyemangati teman-teman di luar sana. Oke. Notifikasi masuk dari salah satu sahabat itu, dia bilang, enak ya hidup kamu, kayaknya bahagia, rumah tangganya harmonis, nggak pernah berantem, selalu adem ayem. Sempet menohok gitu. Terus ada lagi notifikasi SMS WhatsApp masuk, enak ya kerja kayak kamu di rumah aja, diem, punya usaha sendiri, gak harus keluar. Oke. Awalnya aku ngerasa oh ya udah, karena mungkin ini adalah temen lama, udah gak pernah ketemu, gak tahu aktivitasku apa, ya aku menanggapinya dengan sederhana sebetulnya. Tapi ada satu hal yang penting yang akhirnya aku kayaknya harus sharing. Yang pertama, tiga hal penting nih teman-teman, yang bisa kita pegang sebagai perempuan, sebagai manusia, sebagai sahabat, teman, rekan, juga saudara. Tiga hal penting yang harus kita pegang nih ketika kita berkomunikasi dengan siapapun atau meresapi ke diri sendiri. Sebelum kita ngomong enak ya hidupmu, enak ya kerjaanmu, enak ya kamu di rumah aja tapi dapat duit. Sebelum kita ngomong itu, kita harus tahu tiga hal yang penting. Pertama, hidup itu sawang sinawang. Apa sih artinya sawang sinawang? Ya, rumput tetangga itu jauh lebih indah teman-teman. Pasti kelihatannya lebih hijau, lebih subur. Wah, enak ya hidupnya. Tapi we never know di dalamnya tuh kayak gimana, seberat apa masalahnya, dibalik tertawanya, dibalik candanya, dibalik senyumnya, masalahnya apa? We never know about that.
Itu yang pertama, hidup itu sama sinar. Yang kedua, kita itu tidak sedang berjalan di atas sendal atau sepatu yang sama. Kenapa? Kita tuh nggak punya sendal atau sepatu yang sama, because our journey is always different each other. Perjalanan hidup kita tuh selalu berbeda, karena Allah itu menciptakan kita sebagai manusia yang unik. Dan yang terakhir, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti nih ya, sudah atas seizin yang Maha Kuasa. Menurutku tiga landasan ini penting. Jadi sebelum kita bicara, wow hidupnya enak, mudah, wah bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kita nggak tahu loh masalah di baliknya tuh apa. Termasuk ketika kita mau membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, harusnya apple to apple. Kita membandingkan sesuatu hal yang menurutku sepadan. Contoh, ada satu pesan masuk lagi, kayak beberapa orang suka ngomong, enak ya karirnya, enak ya kerjaanmu sukses, enak ya kamu bisa cari duit banyak, mau dong aku kayak kamu. Aku hanya sebagai ibu rumah tangga aja di rumah, ngurusin rumah, ngurusin anak, mandiin, ngasih makan. Enaknya kamu bisa keluar. I mean, this is no make sense. Kenapa? Karena itu dua hal yang berbeda. Membandingkan seseorang yang udah jadi ibu dari 2 anak atau 3 anak atau 4 anak bahkan, dengan seseorang yang sudah menikah juga, masih berkarir tapi belum punya anak. You got it? I mean, kalau kamu mau ngebandingin, aku di rumah cuma ngurus anak doang, tapi kamu membandingkan hal itu dengan orang yang belum punya anak. Enggak. Nah kadang kita tuh kayak gitu. Aku jadi akhirnya berpikir, mungkin orang bilang hidup kita enak karena mereka nggak tahu. Dan karena kita juga nggak cerita tentang kesedihan kita, tentang masalah kita, tentang susah jatuh bangunnya rumah tangga kita, because we never talk about that. Dan menurutku ini hal privacy yang nggak harus semua orang tahu. Terus ketika ada orang yang seperti itu, what should I do? Aku sih nanggepinnya dengan 3 hal juga. Pertama, kita mencoba berempati terhadap orang yang berbicara sama kita. Mungkin dia menginginkan sesuatu tapi dia belum bisa. Yang kedua, dari empati yang kita tumbuh, yang kita tanamkan, yang kita pegang, akhirnya kita bisa memaafkan siapapun yang mengatakan atau membandingkan sesuatu dengan hidup kita yang sebenarnya menurut kita pribadi no make sense, nggak bisa dibandingkan karena nggak apple to apple, nggak sepadan gitu. Membandingkan sesuatu hal yang tidak sepadan, ya udah maafin. Yang ketiga, menanggapinya dengan biasa aja. I mean, nggak juga show off about our problem, atau nggak juga kita akhirnya jadi cerita, kamu nggak tahu aja kalau aku punya masalah yang lebih berat bla bla bla. Enggak. Atau nggak juga memojokkan, kamu gampang banget sih ngomong kayak gitu, padahal kamu nggak tahu hidupku tuh kayak apa. Enggak, ya biasa aja. Kita menanggapinya dengan ucapan syukur. Kayak misalkan kalau aku lebih, alhamdulillah masih bisa keluar rumah, masih punya kerjaan, masih enak. Terus kalau misalkan dia jauh lagi, aku cuma jawab ya alhamdulillah masih bisa di rumah, ngurus anak. Ya hidup tuh bersyukur aja. Jadi teman-teman, intinya aku sebagai perempuan akhirnya jadi belajar satu hal, bahwa karena segala sesuatu dalam hidup kita itu terjadi atas seizin yang Maha Kuasa, automatically kita sebagai manusia, khususnya sebagai perempuan yang kadang suka stereotipenya membandingkan satu dengan yang lain, akhirnya aku jadi belajar untuk lebih mensyukuri
hidupku, apapun yang aku punya dan apapun yang belum aku punya. Kalau mensyukuri apa yang sudah kita punya mungkin gampang, ya udah kita bersyukur karena kita udah punya. Tapi kita pun harus belajar gimana caranya kita mensyukuri segala sesuatu yang juga belum kita punya. Ketika nggak punya mobil, gimana caranya kita tetap bisa bersyukur? Ketika kita nggak punya handphone impian, gimana caranya kita juga tetap bersyukur? Bersyukur nih sama Allah. Yang pertama. Yang kedua, belajar untuk tidak membandingkan hidup kita dengan hidup siapapun. Karena apa? Because every human is unique. We born because we unique. Kita terlahir ya karena kita unik, karena kita punya tujuan, karena kita punya tugas. Masing-masing tugasnya itu berbeda. Ada yang mungkin tugasnya berbagi ilmu, ada yang mungkin tugasnya jadi seorang pedagang, ada mungkin yang tugasnya menjadi khadimat atau asisten rumah tangga, ada mungkin yang tugasnya sebagai orang yang hanya mengurusi anak-anaknya, dan pahalanya juga sama. Yang ketiga, because we born as a unique human people, dan kita terlahir memiliki tugasnya masing-masing. Ketiga, aku selalu meyakini dari tugas tersebut kita punya porsi yang nilainya sama untuk ibadah sebagai hambanya Allah, sebagai, kalau jadi ibu rumah tangga berarti sebagai istri yang Allah ridho. Karena tiga ini tuh paling penting dalam hidup. Setelah kita bersyukur, menerima, kita tahu bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukanlah kemewahan, bukanlah kekayaan, bukanlah karir, bukanlah famous, bukan. Tapi yang ketiga, hidup ini yang terpenting apa coba? Allah ridho terhadap kita. Jadi kalau Allah ridho, apa yang kita lakukan pun nilainya udah. Gimana caranya supaya Allah ridho? Setelah kita bersyukur, menerima, berempati, ya niatin semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari untuk ibadah. Ya Allah, aku mau nyuci piring, aku niat ibadah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Cuci piring. Mau kerja, ada doanya kan sebelum keluar, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal padamu, aku nyerahin hidupku untukmu. Karena apa ya, nggak akan ada habisnya. Membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain tuh nggak ada akan habisnya. Capek teman-teman, capek, lelah, rasanya kayak apa ya, si A begini, si B begini, si C begini, kok aku begini, kok aku gini-gini aja, kok aku nggak bisa kayak A, kok aku nggak bisa kayak B, kok aku nggak bisa kayak C. Capek, mau sampai kapan? Terus yang perlu kita tahu, kalau aku selalu menanamkan gini, ya enak ya, bisa beli ini, bisa beli itu, mudah. Aku selalu menanamkan gini, mungkin saat ini dia terlihat enak, mudah dapetin sesuatu, tapi kita nggak pernah tahu masa lalunya, jalan yang panjang yang sudah dia lalui itu seperti apa. Kita nggak tahu masalahnya seberat apa. Samakah dengan masalah kita? Lebih beratkah dari masalah hidup kita? Lebih compang-campingkah hatinya sebelum akhirnya Allah menata hidupnya? Karena apa? Kita tuh manusia selalu punya tugas dan selalu diberikan ujian. Ujiannya pun jelas beda-beda, karena di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan bahwa ujian manusia itu akan sesuai dengan takarannya, nggak sama. Kalau ujiannya aja beda, takarannya tuh berbeda, dan Allah yang Maha tahu, kenapa kita harus merasa butuh untuk membandingkan hidup kita? Iya nggak sih? Lalu kalau misalkan oke deh, sekarang aku udah bersyukur nih, aku udah menerima hidup, aku udah mencari ridho Allah, meniatkan segala sesuatunya itu karena ibadah. Lalu apalagi sih, gitu kan?
akhirnya apa ya, menurutku hidup itu terserah sih teman-teman mau sependapat atau enggak. Cuma menurutku, pandanganku nih, what I think that life is about gimana sih caranya untuk bisa menjadi hamba yang terbaik. Ya udah, jadi aja hamba yang terbaik. Allah tuh maunya apa dari hidup kita? Aku manut, aku nurut. It's about life. Jadi sesuai ya dengan yang aku bilang, menerima dan memaafkan. Dan yang ketiga, aku mau cerita tentang grieving. Grieving itu artinya berduka. Aku pun orang yang emosian, yang gak sabaran, yang banyak sering marah, bahkan mungkin sampai sekarang. Tapi aku bersyukur Allah memberikan aku satu pelajaran hidup yang menurutku teramat berharga dan tidak ada tandingannya dengan uang. Jadi pelajaran grieving ini aku dapat tahun lalu 2021, yang mana aku akhirnya belajar bahwa hidup itu urusan pribadi masing-masing, dan bahwa bahagia itu kita yang ciptain. Mei 2021 menurutku ini bulan teramat berat, teramat berat. Aku pengen nangis. Kenapa aku bilang ini bulan teramat berat? Karena di bulan itu aku kehilangan 2 orang yang paling aku sayang. Aku kehilangan 2 orang yang teramat dekat denganku. 1 Mei 2021 aku kehilangan nenek. 21 hari kemudian aku kehilangan mamahku, yang mana kehilangan ini sakit. Gak ada yang mudah, pasti sakit, pasti sedih. Jalannya gak mudah, ceritanya berliku, sakitnya teriris-iris. Kebetulan qadarullah wa masyafa'al, mama itu kan udah sakit sejak Desember 2015 sampai akhirnya mama meninggal di 2021 Mei karena terpapar COVID dan harus melakukan perawatan selama 9 hari di rumah sakit. Aku gak bakalan bahas perjuangan mamahku karena mungkin aku bakalan bikin di video yang berbeda, tapi aku akan sharing tentang grievingnya sehingga nanti bisa accepting dan forgiving dan akhirnya menjalani hidup lagi seperti sekarang. Aku berduka cukup lama, sekitar 7-8 bulan. Tapi aku di sini bakalan sharing gimana melalui masa duka itu sampai akhirnya bangkit. Aku adalah anak satu-satunya, gak punya kakak, gak punya adik. Bapak juga udah meninggal, kakek nenek dari pihak bapakku juga sudah meninggal, kakek dari pihak ibuku juga sudah meninggal, tinggal nenek dan mamaku. Dan dua-duanya meninggal di bulan yang sama dengan jarak 21 hari aja. Satu hal sih yang aku akhirnya belajar banget, dan ini menjadi sebuah pelajaran teramat berharga yang menurutku gak akan ada nilainya. Akhirnya aku belajar gimana caranya melepaskan dengan ikhlas meski kita masih ingin saling memiliki. Dalam ya. Kenapa bisa ada kalimat sedalam itu? Karena sampai titik nafas terakhir aku ada di samping mama. Jadi mama itu udah minta pulang. Pulangnya secara tersirat ya, maksudnya she gave up, bener-bener dia udah nyerah gitu. Dia minta pulang.
beberapa hari sebelum meninggalnya sih sebetulnya. Terus dia minta pulang, dia bilang di hari Jumat pas mama meninggal, aku sambil larang sih. Mama bilang, mama mau pulang, udah banyak yang jemput mama capek. Ya wajar sih kalau capek karena mama pasang alat kiri kanan, terus pasang oksigen, kemudian pasang di sini ditanam jarum untuk hemodialisa di vena. Wajar kalau capek. Awal-awal ketika mama minta pulang, aku masih bilang I can't let you go. Dia nggak bisa. Sampai akhirnya kayaknya nafasnya udah makin tersengal. Terus aku bilang, Mah, Derido jadi anaknya Mamah jadi mamahnya Dek. Mamah ridho nggak? Dia jadi anak Mamah. Ridho. Ya udah, kalau Mamah ridho, Dek ikhlas. Mamah mau pulang ya? Mamah bobo ya? Sok Mamah bobo karena Mamah capek. Waktu itu Mamah kondisinya habis hemodialisa. Mama bobo, sebelum bobo Mama sholat dulu ya. Aku dampingin Mama sholat, aku bimbing Mama baca syahadat, terus aku izinin Mama tidur untuk memejamkan mata karena memang ketika Mama minta pulang Mama udah kayak nggak tidur gitu. Terus aku bilang, Ma, dia di sini, dampingin Mama baca Al-Quran. Mama jangan ngerasa sendiri ya, sok Mama bobo. Terus bener, ketika aku bilang gitu tuh si saturasi tuh turun, monitor menunjukkan angka yang turun. Nah ini yang paling penting nih menurutku. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa grieving it should be accepting and forgiving. Saturasi terus turun, aku makin nangis dong, panik gitu, nangis karena mama juga udah nggak sadarkan diri. Aku nangis, aku baca semua doa yang bisa aku baca, terus aku bilang sama Allah, ya Allah, aku butuh keajaiban. Aku baca 1000 istighfar, aku baca Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Yasin, terus doa, zikir, segala-gala aku baca. Aku bilang, aku butuh keajaiban ya Allah. Tapi di saat aku bukan memaksa ya, aku memohon dengan sangat-sangat memohon, Allah berjawabnya lain. Allah tetap ngambil Mama gitu. Mama tetap pergi, Mama tetap pulang, dan aku cuma duduk di pojokan nangis. Dan hatiku mulai sadar, semuanya ini hanya titipan. Sememaksa apapun aku meminta agar Mama bertahan dan Allah mengabulkanku, agar Allah memberikan aku keajaiban, ya gak bisa. I have to let her go at that time. Dan ini penting. Gimana caranya kita bisa menerima. Jadi dari kejadian itu akhirnya aku belajar bahwa segala sesuatu nih di hidup, mau kita memaksa apapun, mau kita nangis, kita mohon, kita minta seminta-mintanya, kalau kata Allahnya ya sudah, ini bukan jalannya, ya sudah, ini udah habis waktunya, ya udah, ini tuh. So, yang terpenting dalam hidup itu kita bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan yang belum. Yang kedua, belajarlah untuk menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan. Ikuti aja takdirnya Allah. Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, memaafkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Belajarlah untuk menerimanya. Thank you for watching. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang terbaik ya. Bye-bye.